Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penjelasan terakhir untuk bab pertama, bab listrik dinamis, yaitu hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Oke. Di sini udah ada contoh gambarnya ya. Untuk yang pertama, hukum Kirchhoff 1 itu adalah banyaknya arus yang masuk itu akan sama dengan banyaknya arus yang keluar. Maksudnya dari masuk dan keluar itu apa? Nah, maksud dari masuk dan keluar ini itu adalah masuk ke simpangan ini dan keluar dari simpangan tersebut. Nah, kalau contohnya seperti ini, arus 1 itu masuk ke simpangan, sementara arus 2 dan arus 3 arah panahnya menjauhi, otomatis mereka keluar. Nah, contoh, misalkan di I1 itu sama dengan 8 ampere. Di I2 sama dengan 3 ampere. Lalu berapa di I3? Ingatnya adalah I masuk sama dengan I keluar. Jadi yang masuk berapa? Yang masuk hanya I1 ya. Itu sama dengan jumlah dari yang keluar, I2 ditambah I3. I1 8, I2 nya 3 ditambah I3. Berarti I3 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 ampere. Pembuktiannya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti yang masuk ke sini 8, yang keluar pun harus 8. Itu yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff 1. Oke, masuk ke hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 sedikit lebih kompleks karena yang dibahas bukan hanya arus. Kalau di hukum Kirchhoff 1 yang dibahas hanya arus. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi banyaknya tegangan sumber ditambah banyaknya arus dikali hambatannya sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke, catatan sedikit. Untuk mengajarkan hukum Kirchhoff 2 ada contohnya yang di bawah ya. Pada rangkaian tersebut ada 2 ampere, 3 ampere dan 3 ampere di C dan D. Sementara ada 2 buah sumber yang sama-sama 12 volt. Nah, untuk mengerjakan soal hukum Kirchhoff 2, kita harus menggunakan yang namanya arah loop. Loop itu putaran. Arah putarannya kemana? Arah putarannya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Nah, penentuannya bagaimana? Begini. Kan ini tegangan sumber ya. Tegangan sumber itu dilambangkan dengan pendek dan panjang seperti ini. Nah, jika arah panahnya melewati yang pendek terlebih dahulu baru ke panjang, otomatis GGL akan bernilai, ulang ya, jika arus melewati yang arah loopnya atau arah arusnya melewati yang pendek dulu baru panjang, itu akan menghasilkan loop yang negatif. GGL-nya menjadi negatif. Nah, bagaimana kalau misalkan sebaliknya? Kalau misalnya sebaliknya dari yang panjang ke pendek, berarti GGL-nya positif. Ulangin ya. Kalau pendek ke panjang negatif, panjang ke pendek positif. Ini yang harus diingat. Nah, terus arah loopnya
Bagaimana cara menentukan arah loop yang benar? Cara menentukan arah loopnya, kita lihat dulu. Pertama, misalkan kita searah jarum jam, berarti ke sini ya, searah jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti di sini negatif karena pendek ketemu panjang, terus sini juga pendek ketemu panjang juga negatif. Nah, itu yang harus kita buat. Kita buat itu menjadi kita buat GGL-nya itu negatif. Makanya harus searah jarum jam. Berarti ke sini ya. Nah, tadi hukum Kirchhoff 2 itu adalah sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, GGL-nya pertama ke sini pendek ketemu panjang min 12, terus pendek ketemu panjang min 12. Udah ya, ada lagi GGL-nya kan? Berarti lanjut ditambah yang ini I-nya. Arus kita belum ada, berarti kita tulis I. Buka kurung, tulis semua hambatan yang ada. 2, 3, 3. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Min 12 dikurang 12 sama dengan min 24 ditambah 2 tambah 3 tambah 3, 8 sama dengan 0. 8 kali I, 8I. Pindah ruas jadi positif 24. Berarti I sama dengan 24 dibagi 8, 3 ampere. Selesai yang A. Nah, penentuannya seperti itu ya. Nah, lalu gimana untuk menjawab pertanyaan yang B, C, dan D? Dan E, sorry. Pengerjaannya pun sama. Kita memakai hukum Kirchhoff. Nah, arah loopnya udah seperti ini ya. Berarti kita tidak usah kita otak-atik. Nah, pertama yang B dulu. Tegangan di AB dari A ke B. Dari A ke B ada hambatan 2 ohm, ada 12 volt. Contoh dari A ke B. Oke. 2 ohm dan 12 volt. Dan arus yang mengalir adalah 3 ampere. Nah, sama kayak tadi. Berarti sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti VAB arah loopnya ke sini ya. Arah loopnya tadi kan ke sini ya. Berarti pendek ketemu panjang. Berarti ke sebelah sini ya. Berarti ini pun bernilai negatif, min 12 ditambah I-nya 3 dikali hambatannya sebesar 2 sama dengan 0. Berarti VAB sama dengan minus 12 ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 0. Berarti VAB sama dengan min 12 tambah 6 sama dengan min 6. Sehingga VAB sama dengan 6. Oke, sudah. Lanjut yang C. Yang C adalah tegangan di BC. Tegangan di BC. Berarti VBC ya. Oh, sorry. C-nya salah gambar. Sini C, sini D harusnya. Oke. Di BC hanya ada 3 ohm. Lalu gimana? Sama kayak tadi tetap. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Cuma ada VBC ya kan, dan hambatannya, berarti ya udah terus saja VBC ditambah I-nya 3, R-nya 3 sama dengan 0. Berarti VBC ditambah 9 kali 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti VBC sama dengan minus 9 volt. Tuh, minus boleh nggak? Boleh. Nah, lanjut yang D. Di CD sama ya, sama seperti BC.
berarti kita tulis saja Pi BC sama dengan Pi CD. Nah, berarti udah kejawab ya. Nah, terakhir yang E. Yang E ada hanya GGL saja di sana ternyata 12 volt, sehingga berarti sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. VDA, ini VDA ya, tegangan di antara titik D dan A. Dikurangi 12 karena arah loopnya sini pendek ketemu panjang sama dengan 0, karena tidak ada hambatan di sana, otomatis 3 dikali berapa? 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti VDA sama dengan 12 volt. Sudah selesai. Itu hukum Kirchhoff 2 dengan variasi satu loop. Berarti ada lagi soalnya yang lebih sulit, yaitu yang 2 loop. Seperti apa? Ini dia contoh soalnya. Nah, di sini ada 2 loop. Loop 1 dan loop 2. Sama kayak tadi pengerjaannya, tapi harus satu-satu. Loop 1 dulu baru loop 2. Pertama, langsung aja di loop 1. Arahnya bagaimana? Sebenarnya sih arahnya sesuka kalian. Pun kalaupun terbalik, berarti arah, kalau misalkan nanti arah arusnya, kalau misalkan arah loopnya salah, bagaimana pembuktiannya? Berarti berarti nilai arusnya negatif, cuma tandanya saja yang berubah. Sebenarnya nilainya sama. Oke, pembuktiannya gini. Kayak misalkan saya buat seperti ini. Nah, yang ini saya buat berlawanan jarum jam. Searah jarum jam. Yang ini pun saya buat sebaliknya, berlawanan jarum jam. Nah, oke, langsung aja kita kerjakan. Di loop 1 ada 6 volt, ada 2 ohm, ada R3 3 ohm, dan tegangan sumber GGL 9 volt. Nah, di sini mesti diingat, di sini kan ada simpangan ya. Nah, berarti di sini adalah I1. Nah, berarti ke sini bukan I1 lagi, ke sini bukan I1 lagi. Nah, kita buat di sini I2 karena arah loop di I2. Di sini I3. Oke, lanjut loop 1. Sama sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL-nya pendek ketemu panjang min 6, panjang ketemu pendek plus 9. Nah, ini yang saya bilang nanti akan terbalik hasilnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ditambah I-nya. Nah, I1 itu ingatnya cuma sini doang, yang di sini dan di sini ya, itu I1. I2 yang di sini, di sini, di sini, itu I2. I3 hanya garis lurus yang di tengah-tengah. Berarti otomatis I1 hanya mendapatkan hambatan R1, yaitu 2 ohm. Berarti 2 dikali I1, terus di I3 ada 3 ohm. Berarti 3 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Min 6 tambah 9, 3 ditambah 2I1 tambah 3I3 sama dengan 0. 2I1 ditambah 3I3 sama dengan min 3, pindah ruas ya. Nah, tadi kita lihat yang ini ya. I1 masuk, I2 masuk, keluar I3. Ingat hukum Kirchhoff pertama, I masuk sama dengan I keluar. Berarti I1 ditambah I2 karena sama masuk ke simpangan atau junction
sama dengan I3 yang keluar dari junction tersebut. Oke. Berarti I3 bisa kita I3 bisa kita ganti sama yang di sini. Nah, berarti 2I1 sama dengan 3I1 tambah I2 sama dengan minus 3. Berarti 2I1 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Kita jumlahin langsung. 5I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Ini persamaan pertama. Agak panjang ya memang. Lalu kita ke loop 2. Sama kayak tadi, sigma GGL ditambah sigma arus dikali hambatannya sama dengan 0. Oke. Hambatannya pada loop 2 ada 12 volt dan 9. Arahnya seperti ini, pendek ketemu panjang 12, panjang ketemu pendek 9. Berarti otomatis 12 dikurang 9 ditambah I2 hanya mengenai 6 ohm, berarti 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 0. 12 kurang 9, pendek ketemu panjang minus ya, yang minus 12 bukan 9. Minus 12 tambah 9 minus 3 ditambah 6I2 tambah 3I3 sama dengan 0. Hati-hati jangan sampai salah yang ini, nanti kalau salah semuanya sampai bawah salah. Jadi kuncinya yang atas-atas ya. 6I2 ditambah 3, I3 nya kita ganti sama yang tadi, I1 tambah I2 sama dengan 3. Berarti 6I2 ditambah 3I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Jumlahkan 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya pakai eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi 1 dan 2 ya. Oke. Berarti biar habis berarti ini dikali 3 ya. Berarti kali 3, semuanya kali 3. 15I1 ditambah 9I2 sama dengan minus 9. Kita eliminasi dengan yang ini. Eliminasi. Berarti 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3 dikurang 15I1 dikurang 3 sama dengan 12I1. Min 9 kurang 3 min 12. Berarti I1 sama dengan min 12 per 12 sama dengan min 1 ampere. Nah, hasilnya min. Lalu gimana? Berarti arah loop yang kita buat ini kurang tepat, karena harusnya sebaliknya. Tidak apa-apa. Ingatnya, listrik dinamis kalau tandanya salah, tandanya negatif atau positif, itu hanya menentukan arah loopnya saja yang terbalik, bukan nilainya yang salah. Oke, lanjut. Kita dapat I1 nya sama dengan min 1A. Kita kan yang diminta itu hitung kuat arus yang melalui R1, R2, R3. Kita baru dapat I1 yang melalui R1, I2 nya belum, R nya belum. Nah, kita cari I2 dulu. Mau pakai persamaan yang mana? Kita pakai persamaan yang lebih kecil aja, yang ini ya. Berarti kita substitusi. Substitusi kedua. Kita substitusi 3I1 sebesar min 1 ditambah 9I2 sama dengan 3.
Loh, ini kok min Pak? Ya iyalah, kan kita di sini hasil I1-nya tadi itu minus. Jadi kita tetap masukin nilai I-nya minus. Walaupun tadi saya bilang nilainya sama-sama satu, cuma arah lutnya saja. Tapi untuk hitungannya tetap kita masukkan minus. 3 kali min 1, min 3 ditambah 9I2 sama dengan 3. 9I2 sama dengan 3 tambah 3. I2 sama dengan 6/9 atau 2/3. Nah, terakhir kita cari I3 pakai persamaan yang ini ya. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Berarti min 1 ditambah 2/3 sama dengan I3. Min 1 ditambah 2/3 samakan penyebutnya min 3/3 ditambah 2/3 sama dengan minus 1/3. Itu adalah I3 nya. Oke, pembahasan materi untuk bab 1 saya anggap tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.